Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar pagi hari ini? Pasti dalam keadaan sehat ya, sukacita dan penuh semangat. Adik-adik yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, Kak Dewi yakin adik-adik di rumah sudah siap untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebab itu, ayo Kak Dewi undang, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah siapa? Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari sebelumnya Kak Dewi undang kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, tutup mata dan lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami sudah siap untuk memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami janji untuk menjadi anak yang baik. Kami janji untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Berkati kami ya Tuhan, berkati kakak sekolah minggu kami, dan orang tua kami, juga adik dan kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari Kak Dewi undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Selamat memuji Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga kami. Jagai papa dan mama, adik serta kakak kami, agar kami tetap hidup dalam kasih Tuhan.
Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Aku dibesarkan dengan kasih Tuhan. Ayah bunda ajarku berdoa, mengucap syukur sepanjang hidupku. Pagi hari, siang hari, sore hingga malam hari, mengucap syukur karena kasih setiamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu besar. Sejak kami masih kecil, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Aku dibesarkan dengan kasih Tuhan. Ayah bunda ajarku berdoa, mengucap syukur sepanjang hidupku. Pagi hari, siang hari, sore hingga malam hari, mengucap syukur karena kasih setiamu Tuhan. Karena kasih setiamu. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik, siapkan hati adik-adik, siapkan telinga adik-adik. Kita janji tidak main-main untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Dewi undang kembali adik-adik untuk berdoa kembali. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Dan saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan bukan hanya mendengar saja, namun kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Loli, kamu tahu nggak cerita tentang Pinocchio? Pinocchio, gimana itu ceritanya Lulu? Pinocchio itu loh yang kalau bohong hidungnya tambah panjang. Hidungnya panjang. Iya. Berarti teman-teman, kalau kita bohong ketahuan dong. Oh iya, kan Kak Dewi mau cerita tuh tentang jujur gitu. Oh kalau gitu langsung aja kita nonton yuk. Ayo yuk kita nonton yuk tentang jujur yuk teman-teman yuk. Yuk. Oke, selamat menyaksikan. Dodo. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik.
Hari ini Kak Dewi akan bercerita tentang lanjutan dari kisah Naaman yang telah disembuhkan Tuhan dari penyakit kusta. Nah adik-adik, setelah Naaman disembuhkan, ia datang kepada Elisa dan berkata, "Aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab adik-adik, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, namun Elisa tetap menolaknya. Akhirnya berkatalah Naaman kepada Elisa, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal." Bagal itu artinya hewan ya adik-adik. "Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Maka berkatalah Elisa kepada Naaman, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh, adik-adik, tahu nggak apa yang dipikirkan oleh Gehazi, bujangnya atau pelayan laki-laki Elisa? Berpikirlah Gehazi, bujangnya Elisa atau pelayannya Elisa, begini adik-adik, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Dan akhirnya adik-adik, Gehazi mulai berlari mengejar Naaman dari belakang. Dikejarnya Naaman. Twing! Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan Gehazi. Lalu Gehazi berkata kepada Naaman agar memberikan apa yang menjadi bagian Elisa kepada Gehazi. Akhirnya Naaman memberikan apa yang menjadi haknya Elisa kepada Gehazi adik-adik. Pakaian, uang, dan lain-lain. Baru saja Gehazi mau masuk adik-adik, kemudian di depannya ada Elisa. Dan Elisa berkata kepada Gehazi, "Dari mana Gehazi?" Jawab Gehazi, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Sekarang kau telah menerima perak, pakaian, dan lain-lain. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta adik-adik. Badannya putih seperti salju, mengerikan. Kenapa seperti itu adik-adik? Karena Gehazi tidak jujur. Tidak jujur terhadap Elisa adik-adik. Kasihan sekali Gehazi, karena perbuatannya yang tidak jujur, akhirnya penyakit kusta menimpa dirinya adik-adik. Nah, lewat pelajaran hari ini, cerita hari ini, kita belajar untuk menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan adik-adik. Ayo adik-adik, kita belajar untuk bersikap jujur, tidak berbohong, dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Kak Dewi percaya adik-adik adalah adik-adik yang hebat, yang luar biasa. Dan adik-adik akan selalu diberkati Tuhan kalau adik-adik hidup jujur di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah menyaksikan video tadi ya tentang Gehazi yang tidak jujur adik-adik. Nah, berbohong itu adalah melakukan sesuatu atau berkata sesuatu yang tidak benar atau tidak jujur. Berbohong itu baik atau tidak adik-adik?
Iya, tidak baik. Apakah Tuhan senang kalau kita berbohong? Tidak senang adik-adik. Oleh sebab itu kita tidak boleh berbohong. Kita harus selalu berkata jujur adik-adik. Seperti Gehazi, bujangnya Bapak Elisa atau pelayannya Bapak Elisa. Dia berkata tidak jujur kepada Elisa. Mungkin Bapak Naaman tidak tahu saat Gehazi sedang berbohong untuk meminta hadiah yang sudah ditolak oleh Bapak Elisa. Tetapi Tuhan tahu dan Bapak Elisa juga tahu bahwa Gehazi berbohong. Lalu apa akibatnya ketika Bapak Gehazi berbohong? Yaitu dia akhirnya terkena penyakit kusta pada tubuhnya seperti yang sebelumnya diderita oleh Bapak Naaman adik-adik. Nah, karena Bapak Gehazi berbohong, akhirnya penyakit kusta menimpa dirinya. Nah, Tuhan ingin mendidik Gehazi supaya tidak berbuat bohong lagi adik-adik. Oleh sebab itu, adik-adik di rumah mulai hari ini Kak Dewi rindu untuk kita belajar jujur. Belajar tidak berbohong, mengatakan yang sebenarnya. Nah adik-adik, mari. Kalau adik-adik ada yang masih suka bohong-bohong sedikit, mulai hari ini kita tidak boleh lagi. Kita harus berkata jujur, berani mengakui kesalahan. Misalnya ada vas bunga yang pecah. Mamanya tanya, siapa yang pecahin ini? Bukan saya, bukan aku mama. Itu kucing itu yang mecahin. Padahal adik-adik yang melakukannya mungkin. Nah adik-adik tidak usah takut. Langsung saja berkata jujur dan minta maaf. Mama maaf, itu aku yang pecahin. Maafin ya mama. Seperti itu. Jadi kita berani berkata jujur adik-adik. Jangan berbohong. Seperti tadi Loli dan Lulu kan. Katanya Pinocchio kalau berbohong hidungnya apa? Tungut. Apa? Hidungnya panjang tungut. Jadi ketika dia berbohong lagi tuh tambah panjang hidungnya. Tapi begitu dia menyesalinya, katanya hidungnya lama-lama pendek kembali seperti semula adik-adik. Ya, hari ini kita belajar untuk kita selalu berkata jujur, tidak berbohong. Seperti Gehazi ketika berbohong, namun Tuhan mendidiknya, Tuhan menegurnya dengan menimpakan kepada dirinya penyakit kusta agar Gehazi tidak berbohong lagi. Adik-adik, oke, mari sama-sama katakan dengan Kak Dewi, jujur. 1, 2, 3. Jujur. Lagi 1, 2, 3. Jujur. Saya mau jujur. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita belajar untuk kita hidup jujur, berkata dengan sebenar-benarnya. Nah, aktivitas minggu ini adalah kalian nanti cari ada beberapa kata jujur di dalam nanti gambar yang Kak Dewi kirim. Tinggal dikasih tanda jujur ada berapa di situ. Kalian silakan lingkari atau digarisi kata jujur ya. Kumpulkan di grup kelas masing-masing. Oke adik-adik, semangat ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik menjadi adik-adik yang jujur. Semangat semuanya. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajar kami lewat cerita Gehazi. Untuk kami boleh berkata jujur, boleh bersikap jujur Tuhan Yesus, dan tidak bohong lagi Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami masih suka bohong Tuhan kepada adik kami, kakak kami, atau mama papa kami Tuhan. Kami berjanji untuk menjadi anak yang jujur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas minggu ini adik-adik menandai kata jujur di dalam kotak ini. Ada berapa kata jujur? Silakan adik-adik tandai. Terima kasih, selamat mengerjakan.